wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Selamat siang teman-teman sekalian yang senantiasa hadir dan memberikan perhatian yang serius terhadap saya, Razman Arif Nasution alias Dr. Ran, yang dalam 1 tahun 7 bulan terakhir tetap menjadi trending topik, dan saya mengambil hikmah dari perjalanan ini tentang betapa sulitnya meraih menjadi orang terkenal, dan betapa sulitnya juga untuk menjaga nama baik dan harkat martabat sebagai seorang public figure dan atau orang terkenal. Intinya, saya bersyukur dengan apa yang saya terima hari ini dari Allah. Meskipun dalam proses bersyukur itu ada juga kita tabayun, ada juga kita koreksi diri dan lain-lain dalam proses perjalanannya. Teman-teman media sekalian, sebagaimana undangan saya kemarin, bahwa pada hari ini di tempat ini, saya sudah tidak lagi menggunakan spanduk yang diledek lah, dilinik lah segala macam. Ini sudah, dan ini sudah koordinasi dengan pengelola, dan saya di kantor ini termasuk kantor yang tidak pernah mem-PHK karyawan, baik di Medan, baik di Jakarta selama COVID. Yang kedua, kantor saya tidak pernah tutup kecuali ada perintah dari pemerintah untuk lockdown. Saya tidak pernah terlambat membayar kewajiban saya di sini, termasuk IPL, listrik, air, dan juga hal-hal lain. Dan kantor saya bukan kantor kontrakan, kita miliki sendiri, tentu dengan harga yang lumayan di daerah epicentrum. Jadi yang pertama tentang iklim hakim. Iklim hakim ini ada 2 case. Case pertama, dia sebagai orang yang dilaporkan oleh saudara Hotman Paris Hutapea di Baris Krim Mabes Polri. Sudah sampai pada tahapan gelar perkara khusus, sudah sampai pada tahapan pemeriksaan tambahan dari saya yang menghadirkan ahli. Sudah sampai pada pemeriksaan tambahan iklim hakim dan juga saya. Dan tentang posisi kasus di Baris Krim Mabes Polri, itu sepenuhnya saya serahkan kepada penyidik dan juga pihak kejaksaan, apakah di Kejaksaan Agung ataupun di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Karena saya percaya bahwa hukum akan berdiri tegak dan tidak akan bisa diintervensi oleh siapapun. Karena itu, terkait dengan Baris Krim Mabes Polri, kita tunggu proses lebih lanjut dari pihak kepolisian dan kejaksaan. Dan saya percaya bahwa dalam proses ini, saya yakin bahwa saya akan terbebas dari proses hukum. Karena sekali lagi saya katakan bahwa saya bekerja dalam konteks sebagai seorang lawyer profesional yang diatur oleh undang-undang. Saya bukan melakukan obstruction of justice, menghalang-halangi penegakan hukum. Jadi saya jangan dibanding-bandingkan, disama-samakan dengan lawyer
yang dikategorikan obstruction of justice. Apa itu? Kasus Setia Novanto, Fredrik Yunadi, dia berbeda kasusnya dengan saya. Kalau Fredrik Yunadi dia bicara tentang bakpao. KPK menyadap barangkali ya, ketahuan bahwa ada skenario yang dibangun oleh mereka. Sehingga KPK menjadikan dia tersangka dan diproses hukum dan divonis. Pengacara Lukas NMB juga. Itu hal yang berbeda. Sementara saya bekerja dalam rentang waktu surat kuasa dan menyampaikan sesuatu di publik, dilindungi oleh undang-undang dan diminta oleh klien saya yang bernama Iklim Hakim. Nah, karena itu terhadap kasus ini siogianya Iklim Hakim harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Apalagi ada pengakuan dari Hotman Paris bahwa mereka berpacaran. Jadi untuk ini biar kita tunggu proses hukum lebih lanjut yang sedang ditangani oleh kuasa hukum saya dari DPN Pradi Bersatu yang dipimpin oleh Pak Ade Dermawan selaku Sekjen dan Pak Lecumanan SHMH selaku Wakil Ketua Umum, dan di bawah pengawasan Ketua Umum Bapak Boykano, Dr. Boykano, dibantu oleh Saudara Rahmat dan Ibu Eli Daneti. Itu poin pertama terkait dengan Iklim Hakim di Mabes Polri. Sedangkan poin terpenting pada pagi hari ini atau siang hari ini adalah terkait dengan laporan saya terhadap Saudara Putri Iklim Aprili alias Iklim Hakim di Polda Metro Jaya. Saya sampaikan bahwa hari ini sudah dikomunikasikan bahwa saya akan menghadirkan ahli dan insya Allah akan diperiksa hari ini. Ahli dari saya. Dan Saudara Iklim Hakim telah diperiksa minggu lalu oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait dengan laporan dari saya yang kita duga memberikan keterangan palsu, berbohong, kemudian berbohong di bawah sumpah, kemudian diduga melakukan keonaran. Terkait hal ini, saya terima kasih bahwa laporan saya bergerak cepat dan seharusnya Iklim Hakim dan pengacaranya harus juga memberikan pernyataan ke media. Dan saya harap teman-teman semua berkenan untuk menghubungi dia, supaya dia tahu bahwa perbuatan dia, tanda tangan dia, surat pernyataan dia, kata-kata dia yang membantah apa yang dia lakukan itu adalah sebuah kejahatan yang nantinya akan saya buktikan. Tentu dalam presumption of innocence, praduga tidak bersalah, konteksnya itu. Tapi saya pastikan bahwa tanda tangan kuasa, surat pernyataan, pengakuan dia, termasuk di Kementerian PPA adalah benar dan ada buktinya semua. Maka Iklim Hakim, saya minta Anda untuk tampil. Jangan diam saja. Dan jangan dikira saya diam. Saya sudah bertahan menahan diri 1 tahun 7 bulan. Dan Anda saat ini harus bicara. Jangan nanti tiba-tiba besok tersangka baru Anda tahu. Dan orang-orang yang selama ini membantu Anda mesti tampil. Jangan diam saja. Nah, dari kasus Iklim Hakim ini saya sudah diberitahu SP2HP, surat pemberitahuan perkembangan hasil ya penyelidikan, dan terhadap kasus ini ahli segera diperiksa dan insya Allah saya yakin gelar karena sidik dan menjadi tersangka. Yang kedua, Denis Caryesta. Saya sudah berkirim surat ke Bapak Dirkrimsus Polda Sumatera Utara, Bapak Kombes Pol Teddy Marbun. Saya WA beliau, saya kirim surat, ya Mak ya,
bahwa kasus laporan saya terhadap Denis Caryesta alias Denis Cadel, dan dia bajunya pakai baju cadel, kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan dan kemudian sudah dipanggil 2 kali, dan dia jawab bahwa dia mengatakan dia sedang kurang sehat dan hamil. Pertanyaan saya, apakah hamil kategori orang sakit sehingga berhalangan untuk tidak diperiksa? Jawabnya tidak. Orang bekerja bahkan sampai 7 bulan kehamilannya dia masih bekerja, Pak. Jadi orang sakit hamil bukan kategori sakit. Nah, karena itu saya mendesak agar Bapak Kapolda Sumatera Utara, Bapak Agung, dan Dirkrimsus Bapak Teddy Marbun untuk segera memanggil paksa yang bersangkutan, Saudara Denis Caryesta, dan dinaikkan menjadi tersangka. Kenapa? Karena saya lihat di Instagram Denis Caryesta, dia masih membuat postingan-postingan, membuat video-video tentang kehamilannya. Ya, sudah sekian bulan pakai krim ini, krim itu. Saya nggak ada urusan. Dia nggak ada ayah dari si bayi itu, walaupun itu sangat memalukan. Tapi bagi saya, kasus saya ini harus diproses oleh Polda Sumatera Utara. Dan saya percaya Pak Kapolda yang baru, Pak Teddy juga selaku Dirkrimsus yang baru, pasti mendengar ini, dan saya minta untuk segera dipanggil paksa dan bila perlu tahan. Jadi Denis Caryesta, dulu kau sok jago, datang kemana-mana. Sekarang kau datang ke Polda itu, hadiri 2 kali panggilan, alasan hamil dan lain-lain. Jadi saya minta itu untuk ditindaklanjuti. Yang ketiga tentang Samsul Caniago. Saudara dulu pernah dengar, saya dilaporkan Samsul tentang penggelapan 4 juta rupiah. Masya Allah. Sudah setahun saya butuh kepastian hukum tentang kasus ini. Saya butuh penjelasan dan jawaban yang konkret agar kasus ini dihentikan. Karena saya sudah bicara dengan penyidiknya, Saudara A.M. Harahap. Ya, inisial nih. Ya, ada rekamannya. Saya sudah beritahu Pak Teddy, kalau ini tidak juga diproses, saya akan up ini ke penegak hukum atasan kalian. Kalau ke media, itu bukan tipe saya. Seperti seorang yang hitam kumal itu. Perintah-perintah orang, halo ini Pak Kapolda, Pak Kapolri. Tidak tipe saya. Saya bicara konkret, terukur. Kalian bisa bedakan saya bicara dengan dia. Public speakingnya seperti apa, caranya, intonasinya, mimiknya, jauh beda saya dengan dia. Nggak kelas lah itu. Nah, terhadap kasus-kasus yang saya sebutkan tadi, maka konteksnya semua adalah equality before the law, kesamaan di mata hukum. Berikutnya, saya di depan media semua, saya sangat bersyukur sekarang Mabes Polri itu diisi orang-orang yang sangat-sangat ingin Polri presisi, prediktif, responsibility, transparansi, dan berkeadilan. Dan saya secara jujur mengatakan bahwa data-data, dokumen-dokumen sudah saya berikan kemarin sore kepada petinggi Mabes Polri. Saya tidak mau sebut namanya, dan saya terima kasih Pak bahwa Bapak telah membalas WA saya. Saya akan ikut membantu Polri memperbaiki diri tanpa saya harus sebut si A si B yang merusak Polri, karena itu oknum. Saya akan bantu jaksa agar jaksa juga tetap senantiasa tinggi kepercayaan publiknya, karena saya cinta penegakan hukum yang equal dan menyebut oknum bukan institusinya, karena saya cinta kejaksaan. Begitu juga dengan hakim. Dan yang terakhir, ada yang bilang, wah Rasmanto keluar-keluar nggak ada menang kasus. Saya baru menang lagi perkara di Sumatera Utara, lebih kurang 35 miliar. Terus Anda yang banyak cuap-cuap di media itu, apa yang Anda menangkan? Ada hukuman orang,
20 tahun. Jadi ini tentang ini akan berentetan kemana, setelah ini akan siapa yang tersasar, itu nanti. Pasti Iklim Hakim akan buka mulut. Jadi saya minta Adinda Faris Donggowi sebagai pengacara Iklim Hakim, kalau masih pengacara, agar kalian jelaskan ke publik. Buktikan, katakan bahwa tanda tangan itu benar atau tidak. Katakan bahwa kalau itu tidak benar, apa data yang Anda perkuat. Jangan Anda beranggapan bahwa Anda akan aman dari kasus ini. Saya akan kejar kalian semua yang mengganggu saya. Dan peringatan saya ini, ya, Nimi, tolong catat Nimi, kami ini, kepada orang-orang yang telah mencabut kuasa kepada saya. Ya, beberapa klinik kecantikan, dan ada juga yang lain, itu semua sudah dalam tahap pembuatan memori. Kalau kalian tidak selesaikan itu kepada saya dengan baik-baik, ya, bayar kewajiban kalian, selesai kasus ini, saya akan kejar kalian dengan cara profesionalitas dan serius. Dulu Richard Lee itu bukan serius-serius amat itu, tapi kalau ini saya dalami kajinya semua, dan saya akan pimpin langsung tim atau gugatan ini. Itu dari saya. Terima kasih. Ada pertanyaan? Bang, tadi kan satu-satu. Dari mana nih? Saya dari Hopkins, Bang. Ya. Akan menghadirkan ahli apa aja sih, Bang, yang Bang Rasman hadirkan? Begini, saya diskusi dengan tim. Apakah ini kan ada beberapa pasal ya? Ada juntonya, ada apakah ini keterangan palsu atau istilahnya kebohongan, pasal 242 ya. 264, Kemudian 264 14 ayat 1 dan atau 14 ayat 1, itu semuanya sedang dirunut. Yang kita kaji apakah ini masuk kategori pidana IT. Jawabnya tidak pidana IT. Jadi murni adalah pidana murni. Dan saya terima kasih, ya, ahli yang kita hadirkan ini adalah ahli yang berkompeten, sering di Mabes Polri, dan beliau ini orang yang tadinya itu belum tahu dia tentang kasus saya, sehingga beliau itu melihat waktu itu secara kurang komprehensif, walaupun ilmuwan kan biasa ya lupa ya, silap. Setelah saya sajikan semua fakta, dia kaget, maka akhirnya dia mengatakan, oke bang, saya bersedia. Jadi ini pidana murni, bukan pidana itu. Ahlinya saya hadirkan itu ada 2, 1 hari ini sudah dalam proses. Oke, cukup. Yang mana? Ada yang lain? Bang, selain menghadirkan saksi, apakah nanti ada bukti tambahan baru, Bang? Ada. Dari bukti tambahan baru itu, Kim begini. Kim pertama dia menyatakan bahwa ada pelecehan seksual ke saya. Berikutnya dia bilang tidak ada pelecehan seksual. Lalu saya punya dokumen. Ternyata tim saya menyimpan pengakuan dia dari Kementerian PPA. Dan saya minta agar Kementerian PPA juga diperiksa. Karena dia bicara di situ. Nangis. Direkam oleh Kementerian PPA, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Kok dia tidak menjelaskan kepada publik apa maksud dia itu? Kemudian dia bilang bahwa dia katanya pernah saya cium. Oke, terbuka aja nih. Dia sampai bilang saya cium. Di mana saya cium? Kemudian dia orang yang sangat santun. Ketika bicara dengan saya kan ada rekamannya di situ. Saya tempat ditampar, kan ada. Di sini pereskonnya. Dia ditampar. Saya katanya cium dia. Jadi kesannya ini saya dengan Hotman ini kayak berebut sama dia. Aneh nih orang. Ketika dia dengan Hotman, dia bilang dia dilecehkan. Saya bilang kalimatnya diduga. Kalau ke saya dia nggak bilang begitu. Tapi saya sebagai orang hukum diduga. Nah giliran ke saya katanya cium dia.
Nah dia bilang orang alim, tengok aja foto-foto dia yang dikirim ke Hotman, tengok aja foto-foto dia di Instagram dia, tengok aja foto-foto dia di DP dia. Saya masih simpen kok. Dia anak santri, mantan ya, lepasan santri akhirnya. Jadi saya akan membuka tabir gelap ini menjadi terang. Ini tantangan ya, tantangan. Jujur ya, kasus ini sudah jadi atensi. Atensi semua pihak. Media, masyarakat biasa, Polri, kejaksaan, hakim, semua pada tahu kasus ini. Dan orang bertanya ke saya, ini perang berlarut, benar-benar berlarut. Ukraina dengan Rusia ini. Dan saya tidak akan pernah diam, karena ini menyangkut harga diri saya. Oke. Bang, Yang yang lain. terkait anggapannya Hotman Paris sendiri terkait kayak kasus ini kan berlarut-larut sekali. Hotman bilang, udahlah nikmatin aja lah jadi tersangkanya, jangan nggak usah berkuar-kuar, kan nggak usah besar mulut lah, udah nikmatin aja. Nah seperti apa nih Bang? Yang besar mulut tuh dia apa saya? Nah, dia mengatakan abang. Nah dia yang besar mulut. Tadinya bilang Rasman bentar lagi baju oranye. Iya kan? Evi dan lain-lain. Yang besar mulut itu dia, bukan saya. Saya fighter. Saya bertahan membela diri saya, tapi saya maju. Justru sekarang dia aneh tuh kalimatnya kan. Dia bilang, dia bangun tidur, Rasman bayangin saya. Ngapain saya bayangin muka dia jelek begitu? Masih banyak yang harus saya bayangin, anak saya, istri saya. Saya berbahagia sekali loh. Anak saya sudah 2 dokter, mereka ngurusi saya, keluarga saya ada bidan, ada kepala dinas, ada pengusaha. Kita mana-mana aja. Justru dia sekarang bilang, saya nggak peduli. Mau 1 hari juga nggak masalah. Iya kan? Ada. Terus terserah. Ya. Kalau bisa segera diproses kejaksaan. Kan begitu. Udah nggak percaya diri lagi kok dia. Kenapa? Karena nggak bisa diatur-atur hukum ini, bos. Mungkin kau dulu mengira saya ini, memang saya orang kampung, tapi kerja saya bukan kampungan. Nah, saya nggak pernah bilang saya orang kota, saya orang kampung. Tapi saya berjuang di Jakarta ini insya Allah dengan modal, kemampuan, kejujuran. Dan saya juga punya orang yang bisa mendalami hukum. Jadi untuk itu balikkan saja ke Hotman. Hotman itulah yang harusnya malu karena berkuar-kuar. Justru kalau saya sudah nantangin kemana-mana. Mana ada orang bilang, gua datang tantangin. Enggak berani dia. Saya bilang, kalau saya undang dia, datang, saya akan layani dia. Tapi cobalah bilang ke saya, dari dia, saya undang Rasman, saya pasti datang. Nah, kalau masalah posisi pengacara hari ini, saya katakan, saya bersyukur pada Allah. Kenapa saya bilang bersyukur pada Allah? Ya, mungkin karena Eki, karena Star Pro, dan kalian semua ini, setahun 7 bulan nih silet, hot shot, dan lain-lain, rasis. Ini aku pernah ditanya, nih rasis ini apa? Kata mereka sama saya, rasis ini infotainment. Nah, bukan saya menyerang pribadi Sarah, bukan. Nah, cuma mereka namanya biasalah media kan. Jadi ini sekali lagi saya katakan bahwa urusan ini selesai saya dengan Hotman, maka Kim harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kalau Kim nanti nggak mau diam sendiri, dia pasti akan bawa. Yang nyuruh dia siapa? Nah sekarang saya tanya, gerombolan mereka tuh pada kemana semua sekarang itu? Farhad Abbasnya entah di mana, Denisnya sibuk dengan buntingnya, Richardnya urusannya lain, iya kan? Evi-nya udah diam aja, Samsulnya terdiam, Uya udah diam aja. Nah sekarang Uya mau maju caleg kan? Kau ganggu saya, kau datang menghadapi lebah. Kau masih mau belajar jadi anggota DPR? Saya sudah 2 kali. DPR RI dengan DPRD itu setingkat ke atas dikit aja itu. Ya. Nah, kalau saya koruptor bos, 10 tahun saya pegang DPRD, saya badan anggaran 8 tahun. Triliun juga yang saya tunggak, pernah saya terlibat itu. Jadi uang ini biasa-biasa saja. Oke.
Bang, Cukup. tanya lagi soal dua ahli bahasa itu yang dihadirkan tadi, berarti Apa? dua ahli Ahli pidana murni. dua-duanya. Ya, saya minta tolong hubungi kalian Kim dan pengacaranya. Keluar kau dari kandang. Gitu loh. Keluar kau dari kandang. Nah, inilah akibat kalau orang tidak bertanggung jawab dengan kata-katanya.